Oke. 3 menit lagi kita nunggu. Sambil satu on YouTube. Iya, alhamdulillah. Sambil tes, ya, sini 1 menit lagi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi Bapak Ibu semua, kawan-kawan yang sudah mendaftar pada kelas kajian pengadaan. Khususnya kita membahas tentang, seperti janji saya beberapa minggu yang lalu, 1 minggu tidak kita buka kajian karena memang sedang fokus kepada penanganan atau berbagi tentang penanganan keadaan barang jasa atau barang jasa dalam keadaan darurat, sehingga kajian ini terhenti. Nah, hari ini kita akan mulai lagi. Mudah-mudahan nanti file-file akan saya bagikan juga, link file juga akan saya bagikan melalui Bitly. Semoga nanti bisa dipelajari bersama buat kawan-kawan yang baru saja bergabung di kajian ini. Nanti sambil diskusi, sambil ini kita berbagi saja, karena kajian ini sudah kita lakukan setidaknya ada 4 kali ya, setidaknya ada 4 kali, ada 2 kali pengulangan, kemudian ada 1 kali kedua dan ketiganya. Nah, hari ini kita akan lebih fokus kepada mengkaji standar dokumen pemilihan pengadaan barang yang diterbitkan oleh LKPPRI. Nah, ini kita akan kaji satu persatu. Mudah-mudahan bisa selesai dalam beberapa kajian, karena ini saya setting memang 1 jam. 1 jam ini jam pelajarannya 1 jam 60 menit sesuai dengan instruksi dari Kementerian Keuangan. Jadi ini salah satu contoh saja, tapi tidak berbayar. Terus kemudian di belakang juga ada
ada di belakang saya juga ada ya ini sebenarnya bukan berarti iklannya dari Ayo Klik ya, enggak. Cuman asik-asikan aja gitu kan, nyeting background visualisasi dari Office. Ini ternyata kepakai juga lah ilmu-ilmu dulu, pengalaman-pengalaman dulu waktu bergabung dengan Banjarmasin Post Group, menjadi salah satu tenaga litbang dan juga sempat menjadi desain grafis di tabloid bebas. Jadi ya membuka-buka hobi-hobi lama lah, jadi setting-setting seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menghibur. Jadi bukan berarti kelas ini kelas yang disponsori ya, tidak. Tapi berharap juga mudah-mudahan kalau ada yang mensponsori, karena apa ya, dari sisi hosting sendiri, ini saya menggunakan sebenarnya, saya penasaran dengan kalau kawan-kawan yang bergabung kemarin di aplikasi Zoom biasa, mungkin akan merasakan perbedaannya. Kalau aplikasi Zoom biasa, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan langsung bergabung, kemudian metodenya tidak seperti ini. Saya sengaja membeli paket hosting untuk webinarnya. Jadi kalau untuk webinar ini memang ada tambahan sedikit yang kebetulan AdSense dari YouTube saya masuk, alhamdulillah. Kemudian nilainya cukup lumayan untuk bisa membeli hosting hosting di Zoom yang fasilitas berbayar, kemudian ada fasilitas webinarnya dengan 1.000 peserta. Nah, jadi ini alhamdulillah sekali, alhamdulillah. Jadi ini mencoba. Sebagai laporan hari ini sudah berhadir sekitar 19 orang peserta. Yang saya lihat juga ini peserta-peserta yang sudah rutin seperti Pak Indra, ada Om Rian juga, kemudian ada Pak Aris Daud. Pak Aris Daud Pak Aris Daud, kemudian Pak Muhammad Yusri, kemudian kalau tidak salah hari ini ada juga Pak Anton. Mana nih Pak Anton? Biasanya Pak Anton yang lebih dulu. Ini Pak Anton daftar. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berhadir. Mari kita mulai saja. Seperti yang saya utarakan kemarin, bahwa standar dokumen pemilihan atau tata cara metode pemilihan penyedia itu dibagi atas 2 bagian, yaitu bagian syarat pemilihan dan bagian syarat berkontrak. Nah, ini nanti kita uji di standar dokumen miliknya LKPPRI khusus untuk pengadaan barang. Nanti mudah-mudahan kajian kita akan masuk kepada pengadaan jasa, khususnya jasa konstruksi yang paling ini ya. Nanti jasa konstruksi saya akan bahas kemudian, karena runtutannya pengadaan barang dulu, kemudian pengadaan jasa konstruksi, kemudian nanti jasa lainnya. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Baik, untuk refresh dari materi kita kemarin, saya akan tampilkan sedikit. Ini materi kita kemarin. Ini ya. Nah, ini seperti materi kemarin, ini sudah dibahas juga. Nah, siklus evaluasi penyedia, nanti kita akan uji di standar dokumen pemilihan. Kemudian ada bagian-bagian dokumen pemilihan. Nah, ini nanti yang akan kita kaji, kita uji, kita lihat di dalam standar dokumen pemilihan pengadaan barang milik EKPP. Kita akan lihat gimana strukturnya dan segala macam. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan kawan-kawan sampaikan di menu Q&A. Nanti kita akan bahas bersama. Kemudian kalau ada yang ini, karena saya juga baru menggunakan aplikasi ini, buat Pak partisipan yang ingin mungkin ingin bertanya secara langsung, silahkan nanti disampaikan saja via chat. Nanti siapa yang akan raise hand untuk bertanya secara langsung, dan saya akan buka akses untuk bertanya secara langsung melalui video. Nah, jadi ini bagian-bagian dokumen yang akan kita uji. Ada bagian dokumen pemilihan terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Nanti penyedia meresponnya dengan dokumen kualifikasi juga berupa isian kualifikasi. Kemudian dokumen pemilihan direspon oleh penyedia dengan namanya dokumen penawaran. Nanti jadi ada 2 sisi. Dari penyedia ada dokumen kualifikasi penawaran, dari
Pokja itu ada dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Lalu tadi saya sudah sebutkan ada yang namanya syarat berkontrak. Maka sebenarnya ada juga yang disebut dengan dokumen kontrak. Karena ini pada saat proses pemilihan, dokumen kontrak ini judulnya hanya rancangan kontrak. Makanya itu nanti kita berbagi tugas di dalam aplikasi SPSE. PPK dan tim itu akan mempersiapkan dokumen kontrak berupa rancangan kontrak, karena belum tanda tangan kontrak berarti belum jadi dokumen kontrak, baru rancangan. Strukturnya nanti ada SUK, SSKK, kemudian spesifikasi, kemudian bentuk-bentuk kontrak dan seterusnya. Nanti bisa kita lihat bersama. Nah, baik, selanjutnya saya akan perlihatkan, kita kupas bersama standar dokumen. Ini standar dokumen dari LKPP. Nah, ini logo Pancasilanya masih ada karena kita sedang bahas standar dokumen pemilihan. Nanti kalau kawan-kawan semua menjadikan standar dokumen ini menjadi dokumen pemilihan, tolong jangan lupa dihapus nih apa Garudanya ini. Karena apa? Kalau Garuda ini tidak dihapus, itu nanti seolah-olah kita tidak melakukan editing atau tidak melakukan review dalam proses pemilihan. Karena apa? Dokumen pemilihannya masih berbentuk standar dokumen pemilihan. Jadi kita tender berdasarkan dokumen pemilihan, bukan berdasarkan standar dokumen. Standar dokumen adalah untuk mempermudah kita mereplikasi atau menduplikasi hal-hal yang sudah standar, sudah umum. Nanti secara khususnya apa saja yang perlu kita sesuaikan. Bagian pertama ini sampul saja, jadi sampul. Nah, ini standar dokumen pemilihan pengadaan barang tender pasca kualifikasi versi 1.0. Nah, ini sampai sejauh ini yang saya temukan baru versi 1.0. Nanti mungkin ada 1.1 dan seterusnya. Nah, kemudian, ini yang nanti diisi. Ini dokumen pemilihan, nomornya nomor berapa. Karena sekarang menggunakan aplikasi, penomoran ini tentu sudah mengikuti alur proses dari aplikasi, termasuk tanggal. Kemudian untuk pengadaan, judulnya apa pengadaannya, kelompok kerja pemilihannya diisi dengan nama pokjanya. Kemudian kalau ini dari kementerian, silahkan hapus lembaga dan pemerintahannya. Kemudian kalau pemerintah daerah, tolong kementerian lembaganya dihapus. Ini juga bagian dari kita proses menyusun yang namanya dokumen pemilihan. Jadi satu persatu ini kita buat. Kalau kawan-kawan di UKPBJ ingin menyusun standar dokumen sendiri, nanti bisa dipilah. Jadi standar dokumen yang diberikan oleh LKPP ini adalah standar dokumen yang generik untuk seluruh kebutuhan. Nanti di UKPBJ bisa membuat standar dokumen. Jadi dokumen-dokumen pemilihan yang dibikin oleh Pokja tadi bisa dibikin standar dokumennya. Oh ya, kita sering nih pengadaan barang gitu kan, pengadaan barang yang sederhana. Oke, kita bikin deh standar dokumen pemilihan khusus UKPBJ misalkan Kabupaten A. Maka ini penyesuaiannya tinggal dilakukan di Kabupaten A. Jadi kalau misalnya ada Pokja lain ingin pengadaan barang, tinggal ambil standar dokumen dari dari UKPBJ masing-masing, sehingga tidak perlu menyesuaikan dari awal. Nah, ini juga bagian ruang bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan tingkat pertama, karena salah satu angka kreditnya adalah menyusun standar dokumen pemilihan khusus untuk UKPBJ masing-masing. Nah, jadi nanti judulnya di sini ditulis standar dokumen pemilihan. Tapi kalau ingin tender, standarnya dihapus. Jadi judulnya nanti tidak lagi standar, jadi berubah menjadi dokumen pemilihan, tender pasca kualifikasi pengadaan barang. Selanjutnya di bagian daftar isi. Kalau kita lihat strukturnya, nah ini mari kita lihat ya, apakah yang kita bahas kemarin itu, yang kita bahas di dalam bab-bab terdahulu, bagian-bagian terdahulu, ini sudah memang terbukti ada di dalam standar dokumen ini. Baik, kita lihat. Bab 1 ini bercerita tentang umum, bab 2 pengumuman tender dengan pasca kualifikasi. Jadi pengumuman yang ada di aplikasi SPSE itu masuk dalam bab 2 dari standar dokumen ini. Jadi sering kali juga atau kawan-kawan bertanya, pengumuman itu bagian dari standar dokumen atau bagian dari dokumen pemilihan nggak? Oh iya, bagian. Di mana bagiannya? Kan di-input di dalam SPSE. Ingat, yang harus kita tetap mendudukan sesuatu di tempatnya itu apa? Aplikasi hanyalah fasilitas untuk menjalankan regulasi.
Regulasinya ada di mana? Regulasinya, tata caranya, tata laksananya. Tadi kita di bab 1 ya, di bagian 1 kita sudah membahas tentang hierarki. Hierarki sebenarnya kedudukan dokumen pemilihan ini adanya di mana? Itu saya sudah sebutkan adanya di dalam di dalam petunjuk pelaksanaan, gitu ya. Nah, ini pengumuman. Jadi pengumuman adalah bagian dari dokumen pemilihan. Kemudian bab 3, masuklah kita kepada bagian yang paling penting, yaitu instruksi kepada peserta. Nah, terkait peserta ini memang ada sering terjadi inkonsistensi ya, karena sebetulnya kita secara umum menyebutnya peserta itu ya penyedia. Padahal kalau kita lihat dari IKP, itu yang diinstruksikan, instruksinya bukan cuma kepada penyedia saja. Instruksinya juga kepada Pokja, instruksinya juga kepada PPK, instruksinya juga kepada bahkan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Nah, kan di situ juga di IKP juga termaktub pelaku-pelaku lain, yaitu misalkan auditor, APIP. Jadi APIP itu juga ada di IKP. Misalkan pengaduan disampaikan kepada APIP. Berarti APIP juga harus paham bahwa mereka bagian dari instruksi kepada peserta. Jadi sebagai peserta tender ini, bagian dari peserta tender adalah APIP, karena APIP-nya sudah disetting. Nanti di dalam LDP juga nanti kita akan lihat apakah betul ada nama APIP di situ. Nah, termasuk juga teman-teman aparat hukum. Jadi aparat hukum, masyarakat umum juga diatur di dalam IKP ini, tata caranya seperti apa. Ini bagian. Jadi kita mestinya kalau kita menyusun menyusun dokumen pemilihan dengan baik, seluruh aspek-aspek, seluruh tata cara, seluruh tata laksana itu bisa sudah tersedia di dalam aplikasinya atau di dalam standar dokumennya. Oke, baik, kita lanjut. Jadi di IKP itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian besar, yaitu bagian umum, bagian dokumen pemilihan. Nah, ini ada bagiannya sendiri, dokumen pemilihan. Kemudian ada bagian C, penyiapan dokumen penawaran. Kemudian bagian D, penyampaian data kualifikasi. Kalau sembari mengingat materi kita kemarin, tiga bab materi kita kemarin, kita sebutkan ini, kalau kita lihat dokumen pemilihan ini masih bagian syarat-syarat pemilihan atau tata cara pemilihan atau unsur pemilihan. Kemudian penyiapan dokumen penawaran. Nah, ini kalau dokumen pemilihan ini instruksi kepada Pokja. Instruksi kepada Pokja, tolong Pokja dokumen pemilihannya apa saja. Nah, ini kemudian di bagian 8, angka 8 di pasal 8 ya, sebutkan isi dokumen pemilihan apa saja. Nah, ini wilayahnya Pokja nih. Kemudian nomor 9, bahasa dokumen pemilihan menggunakan apa? Pokja yang netapin nih bahasa dokumen pilihannya apa. Kemudian 10, pemberian penjelasan. Nah, ini juga bagian dari Pokja. Jadi kalau misalkan ada Pokja yang tidak melakukan penjelasan pada saat proses, itu nanti akan melanggar instruksi dari IKP ini. Nah, ini yang harus kita lihat. Tapi ingat juga bahwa pelanggaran kepada instruksi ini ada berbagai macam dampak dan akibatnya. Ada yang ringan, ada yang besar, ada yang bahkan berdampak kepada proses pemilihan harus digagalkan. Nah, ini ada dampak-dampaknya, sanksi akibat-akibatnya. Nah, kemudian 11 tentang perubahan dokumen pemilihan, 12 tentang tambahan waktu penyampaian dokumen penawaran. Nah, ini tambahan waktu penyampaian dokumen penawaran bukan masuk di penyiapan dokumen penawaran, tapi masuknya di dalam dokumen pemilihan. Berarti ini wilayahnya Pokja. Jadi Pokja memiliki dasar untuk melakukan penambahan waktu penyampaian dokumen penawaran. Nanti kita cek di dalamnya tata caranya seperti apa. Kemudian selanjutnya di C itu penyiapan dokumen penawaran. Ini juga masih dalam unsur pemilihan. Jadi penyiapan dokumen penawaran, jadi bagian-bagian pemilihan, biaya dalam penyiapan penawaran, bahasa penawaran. Nah, ini bahasa dokumen pemilihan diatur di bagian B pasal 9. Bahasa penawaran pun diatur di dalam pasal 14. Kemudian 15. Dokumen penawaran, ini apa-apa saja nanti yang disebut dengan dokumen penawaran. Kemudian harga penawaran.
Kemudian jenis kontrak dan cara pembayarannya diatur di dalam IKP. Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan. Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan. Ini juga bagian. Kemudian tata cara pengisian data kualifikasi atau aspek-aspek apa saja yang terkait dengan isian data kualifikasi. Yang 20 adalah fakta integritas. Nah, ini bagian C. Kemudian setelah disusun itu penyiapan dokumen penawarannya, setelah disiapkan dokumen penawaran masuk kepada tata cara penyampaian. Jadi kemarin sudah kita bahas juga ya materi bahwa kalau ingin menempatkan persyaratan itu harus memenuhi 3 syarat. 1, jelas unsur, 2, jelas kriteria, 3, jelas tata cara. Nah, ini disebutkan tata cara penyampaian data kualifikasi seperti apa, tata cara dokumen penawaran seperti apa. Nah, angka 21 penyampaian data kualifikasi, angka 22 penyampaian dokumen penawaran, kemudian batas akhir waktu penyampaian penawaran, dokumen penawaran yang terlambat bagaimana. Oke. Ini mudah-mudahan bisa digali ya. Jadi ini sangat jarang sekali kita perhatikan. Pokja waktu nyusun dokumen pemilihan bahkan kadang jarang sekali memperhatikan yang namanya daftar isi. Kalau dalam metode membaca cepat gitu ya, membaca cepat. Salah satu cara agar kita mampu membaca buku atau membaca dokumen secara cepat adalah dengan cara kita memperhatikan daftar isinya, bagian-bagian daftar isi, sehingga kita tidak meskipun tidak membaca secara keseluruhan, tapi pada waktu awal kita sudah memahami kerangka pikir dari orang yang menyusun buku atau dokumen tersebut. Tapi memang kadang-kadang ada juga beberapa, kalau dokumen ilmiah jelas ya, dokumen ilmiah jelas, tapi kalau dokumen-dokumen biasa itu biasanya daftar isi menjadi tidak terlalu diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah instruksi terkait dengan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran. Nah, ini instruksi kepada siapa? Ini juga harus kita anikan. Jadi ini instruksi kepada Pokja. Setelah penyedia melaksanakan tugasnya dari mulai mempersiapkan dokumen penawaran, kemudian menyampaikan data kualifikasi, kemudian tugas Pokja lah kemudian melakukan pembukaan dan evaluasi penawaran. Ini yang saya sebut kemarin tahapan-tahapannya. Yang baca pengumuman belum tentu yang mendaftar. Yang mendaftar belum tentu yang menawar. Yang menawar belum tentu yang menang. Yang menang belum tentu yang ditunjuk. Yang ditunjuk belum tentu yang berkontrak. Nah, ini wilayah yang diatur di dalam dokumen pemilihan di IKP. Jadi kita lihat nih. Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran, seterusnya pembukaan, ketentuan umum evaluasi seperti apa, evaluasi dokumen penawaran. Di sini disebutkan ketentuan umum evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi. Nah, tentu ada ketentuan-ketentuan khusus mestinya soal itu. Nah, jadi kalau misalkan ada ketentuan-ketentuan khusus, maka ini bagian-bagian yang harus kita susun di dalam lembar data pemilihan. Ini yang penting gitu ya. Evaluasi dokumen penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi seperti apa. Kemudian sekarang di Perpres 16 muncul istilah e-reverse option atau penawaran harga secara berulang. Nah, ini yang baru nanti kita bahas juga. Kita mudah-mudahan session kali ini paling tidak kita bisa menggali IKP ini seperti apa. Kemudian setelah dibuka ini ada penetapan pemenang. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan. Yang menawar belum tentu yang menang. Yang menang belum tentu yang ditunjuk. Loh, padahal kan sudah ditetapin pemenang nih. Kok kenapa tidak ditunjuk? Nah, ini kita bisa lihat di bagian ini. Judulnya di F itu penetapan pemenang. Tapi kemudian di angka 29 penetapan calon pemenang. Nah, ini yang harus kita lihat juga. Jadi penetapan pemenang ini prosesnya dimulai dari penetapan calon pemenang, pembuktian kualifikasi, berarti yang dibuktikan pembuktian kualifikasi itu hanya kepada calon pemenang saja. Calon pemenang itu yang mana? Yaitu 3 penawar terendah yang paling responsif.
Ini yang disebut dengan calon pemenang. Nah, kemudian uh, kemudian setelah pembuktian kualifikasi baru resmilah ada acara yang namanya penetapan pemenang. Tapi tolong diingat juga, penetapan pemenang ini isinya tetap calon pemenang, bukan pemenang itu sendiri, karena yang ditetapkan itu 3, bukan 1. Ini yang harus kita harus kita pahami. Nah, setelah penetapan baru diumumkan. Nah, ini jadi runtut sekali ya. Mudah-mudahan jadi pemahamannya tidak terbolak-balik. Ini buat Pokja, saya yakin buat teman-teman yang sudah pengalaman jadi Pokja tidak terlalu susah untuk memahami ini. Hanya saja saya sering sekali menemukan di penyedia yang tidak memperhatikan dokumen pemilihan ini, termasuk runtutan-runtutannya atau bagian-bagiannya. Jadi setelah ditetapkan baru diumumkan pemenang. Tapi ingat sekali lagi, pangkatnya masih calon pemenang yang ditetapkan. Belum penyedia yang ditunjuk. Masih ada 3 penetapan pemenang atau calon pemenang yang ditetapkan. Nah, ini juga harus diperhatikan betul-betul sehingga nanti kita bisa gali itu nanti di rinciannya. Kemudian setelah tetapkan, diumumkan, maka masuklah yang disebut masa sanggah. Kenapa diperlukan masa sanggah? Ini dalam rangka kita mendisiplinkan ada hak publik untuk mengetahui siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi pelaksana dari penggunaan anggaran yang dimiliki oleh masyarakat. Ini bagian. Jadi sanggah ini adalah bagian dari menjalankan satu prinsip dari prinsip pengadaan, yaitu transparansi dan keterbukaan. Ini. Kemudian di G, tender gagal dan tindak lanjut tender gagal. Sebutannya adalah tender gagal dan tindak lanjut tender gagal. Jadi tidak langsung batal gitu ya. Ada yang disebut adalah tender gagal. Jadi kalau tender gagal ini apa saja yang perlu dilakukan? Apa saja yang perlu dilakukan? Yaitu nanti kita lihat di dalam isiannya. Jadi nanti pintu masuknya kalau di aplikasi itu tender gagal. Tindak lanjutnya apa saja? Nah, tindak lanjutnya itu ada pembatalan, ada kemudian setelah pembatalan ada ulang, ada evaluasi ulang, ada tender ulang. Nah, ini bagian-bagian yang harus diinikan. Selanjutnya penunjukan penyedia. Nah, ini tahapan penunjukan penyedia masih di dalam wilayah syarat pemilihan atau wilayah tahap pemilihan penyedia. Belum masuk dalam wilayah kontrak. Nanti kita bisa gali bersama. Terus selanjutnya adalah penunjukan penyedia pelaksana penyedia barang jasa itu terdiri dari apa saja? 35 laporan pokja pemilihan. Setelah tidak ada sanggahan atau sanggahan sudah dijawab dan sanggahan dinyatakan tidak benar atau ini nanti akan langsung masuk ke laporan pokja pemilihan melaporkan tentu tergantung kepada SOP masing-masing. Kalau SOP yang runtut setelah penetapan pemenang tidak ada sanggah, Pokja pemilihan melaporkan kepada Kepala UKPBJ, kemudian Kepala UKPBJ menyampaikan laporan kepada PPK, ini secara SOP-nya, nanti di aplikasi itu sudah otomatis langsung, begitu sudah ditetapkan pemenang lewat masa sanggah, PPK tinggal pantau saja di aplikasi, secara otomatis dia akan langsung masuk ke menunya PPK. Kemudian setelah laporan pokja pemilihan ada prosesi yang namanya penunjukan penyedia. Nah, ini penunjukan penyedia ini kalau di ini ada juga yang menyebutnya proses surat penunjukan pemilihan penyedia. Nah,
Baik, kita lanjut lagi ke wilayah penandatanganan kontrak. Di wilayah penandatanganan kontrak ini, tadi kan kita sudah bahas dari SPPBJ. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, seperti yang kemarin saya bahas, bahwa langkah penunjukan penyedia barang jasa itu adalah termasuk jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan ini berarti masih wilayah penunjukan penyedia barang jasa. Nah, selanjutnya adalah wilayah penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak ada 2 tahap yang diatur di dalam standar dokumen ini adalah persiapan penandatanganan kontrak dan penandatanganan kontrak. Ini yang mungkin kawan-kawan baik, mohon maaf ada sedikit gangguan. Kita kembali lagi. Tadi sampai dengan penandatanganan kontrak. Jadi buat kawan-kawan yang memantau, tolong nanti diinformasikan kepada saya apakah suara atau koneksi masih bisa didengar secara baik. Saya lanjutkan. Jadi kita bisa lihat di sini, ini yang bagian yang menurut saya kita perlu perlu mungkin kita diskusikan untuk bisa menyempurnakan standar dokumen, yaitu menegaskan lagi bahwa di setiap langkah-langkah kita berkontraktual, ini yang namanya kontrak adalah perikatan kedua belah pihak. Pasal 52 Perpres 16 tahun 2018 tegas menyebutkan SPPBJ adalah bagian dari pelaksanaan kontrak. Jadi pelaksanaan kontrak itu dimulai dari SPPBJ. Maka sebelum kita melaksanakan kontrak, beda dengan melaksanakan pekerjaannya, nanti kita bisa bahas lagi. Ketika kita akan melaksanakan kontrak, karena yang terlibat di sini ada 2 pihak, maka kedua belah pihak sebaiknya melakukan persiapan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan persepsi antara klausula dalam kontrak itu dengan antar para pihaknya. Nah, jadi kalau umumnya, kalau Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua sedang berikat perjanjian, misalkan buat yang ASN ya, ASN ini paling sering nih berikat perjanjian, khususnya dalam rangka menitipkan SK PNS, SK CPNS ke bank. Itu biasanya kita didahului dengan perikatan. Nah, di dalam perikatan itu kemudian tahapannya adalah para pihak berparaf di setiap lembar. Nah, lembar 1 tolong dibaca dulu. Nah, ini yang disebut dengan persiapan. Dibaca dulu. Nanti begitu lembar semua clear, dipahami, paraf sama-sama. Nah, paraf itu menyatakan apa? Ada akadnya di situ. Dengan ini ketika diparaf, karena judulnya cuma paraf saja. Dengan ini saya sudah membaca, sudah memahami, mengerti, sudah memahami isi klausul pada lembar ini. Paraf.
Kemudian diparaf semua, baru kemudian ada yang namanya lembar persetujuan. Nah, di lembar persetujuan itulah kemudian kumpulan dari dengan ini saya sudah membaca, sudah mengetahui, mengerti, memahami. Maka di lembar persetujuan itu tidak ada lagi paraf. Ada apa? Yang ada tanda tangan. Sebagai tanda bahwa kita setelah bersepakat menyetujui kesepakatan sebagaimana yang telah kita ketahui, kita mengerti, kita pahami. Nah, mestinya seperti itu juga nih kontrak tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak dalam proses pengadaan barang jasa. Apalagi PPK dan penyedia berkontrak untuk kontrak publik gitu ya. Ini klausula hukumnya mengikat, bahkan hati-hati sekali, ini resikonya bukan hanya resiko tentang risiko perdataan saja, bukan hanya risiko penipuan saja, tapi bisa saja berisiko kepada pidana khusus. Nah, ini yang harus kita perhatikan sama-sama, sehingga di dalam penunjukan penyedia barang jasa ini saya sangat menyarankan sekali dimuat satu klausula bahwa dimasukkan tahapan yang namanya rapat persiapan penunjukan penyedia barang jasa. Selanjutnya kita masuk, tadi saya sudah ini ada penandatanganan kontrak, di persiapan penandatanganan kontrak, kemudian penandatanganan kontrak. Itu bagian-bagian umum di IKP. Begitu IKP selesai dipahami, baru kita masuk ke dalam lembar data pemilihan. Lembar data pemilihan ini berisi syarat-syarat, kriteria-kriteria, bahkan kadang-kadang juga masuk tata cara di dalam proses pemilihan penyediaannya. Apa saja sih yang nanti bagian-bagiannya akan dievaluasi, apa saja sih bagian-bagian yang harus diisi oleh penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran, ada di dalam LDP. Maka yang menjadi objek dari evaluasi itu hanyalah ruang lingkup yang ada di LDP itu, syarat-syaratnya. Nah, tadi barusan saja saya dihubungin oleh salah satu penyedia, beliau digugurkan karena salah satu syarat yang ada di dalam SSKK. Jadi saya bilang secara tegas, kalau kriteria di SSKK itu tidak ada dalam LDP, kalau tidak salah tentang NPWPD ya, NPWP daerah, saya digugurkan karena tidak menyampaikan pernyataan menyepakati tentang NPWP daerah. Jadi saya bilang, di mana itu klausulanya ada? Ada di SSKK, Pak. Wah, di SSKK itu bukan syarat untuk pemilihan, itu syarat berkontrak. Artinya apa? Nanti dipenuhi setelah ditetapkan pemenang. Tapi saya digugurkan karena tidak ada surat pernyataan itu. Coba cek di LDP ada nggak surat pernyataannya. Ternyata begitu dikirimkan dokumennya, hampir mirip dengan copy paste dari standar dokumen pemilihan. Tidak ada di situ pernyataan terkait NPWP daerah, maka penyedia akan digugurkan. Nah, ini saya bilang ya udah, saya bilang sanggah saja. Karena dasarnya adalah dokumen pemilihan, di LDP tidak ada. Tapi di SSKK ada, Pak. Kalau Pokjanya menggugurkan karena ada pernyataan di SSKK, maka Pokjanya sedang tidak paham tentang tata cara proses evaluasi. Tidak paham tentang struktur dokumentasi atau struktur dari wilayah kewenangan. Nah, ini yang harus diperhatikan sama-sama. Nah, ini ya penegasannya. Jadi wilayah kewenangan Pokja adalah yang ada di IKP, LDP, dan LDK. Sedangkan SSKK, SSUK, SSKK, lampiran spesifikasi, dan seterusnya yang tidak dilimpahkan kepada Pokja, tolong jangan dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terkait persyaratan-persyaratan tender. Karena ada syarat tender, ada syarat berkontrak. Syarat berkontrak itu nanti dipenuhi pada saat masa pelaksanaan kontrak dimulai dari rapat persiapan SPPBJ. Nah, kemudian ada lembar data kualifikasi. Ada yang baru kan di standar dokumen pemilihan, dan ini saya cenderung sepakat ini, yaitu bab 6, yaitu lembar kriteria evaluasi. Nah, ini menurut saya bagian dari syarat pemilihan yang memang perlu juga ditambahkan, karena seperti saya bilang kemarin,
eh, persyaratan itu harus lengkap, jelas unsur, jelas kriteria, jelas tata cara. Nah, dengan adanya lembar kriteria evaluasi ini tentu akan mempertegas nih kriterianya seperti apa, tata caranya seperti apa di bab 6. Nanti kita kupas di bab 6 ini seperti apa. Nah, ini metode yang saya gunakan pada saat ini adalah metode pengkajian ya. Jadi kita urai satu persatu, kita gali, kemudian tadi pemahamannya sudah di bagian di bab 1, 2 dan 3, di bab 4 ini kita tinggal melihat melihat konsistensinya bagaimana, apakah pola pemikiran yang saya sampaikan di depan sebelumnya ini bersesuaian dengan apa yang ada di dalam standar dokumen pemilihan. Bukan berarti yang punya saya ada benarkan, tapi mencoba memahami sesuatu dalam duduk dan fungsinya. Nah, bahwa nanti akan ditemukan, oh ini tidak tepat, oh ini benar, itu salah. Ini hanya bagian konsekuensi dari diskusi saja. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Kriteria ya, terima kasih. Baik, kita masuk lagi. Selanjutnya kita, oh ya sini ya. Ya baik, jadi kita kembali bentuk fakta integritas. Tadi saya bahas tentang fakta integritas. Nanti. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena sering hilang koneksi. Iya. Terima kasih Pak Risto. Memang ada gangguan koneksi. Kita lanjutkan ya kawan-kawan semua. Saya sudah menggunakan backup koneksi 2 ini, tapi memang tidak terlalu stabil. Oke, kita kembali lagi. Fakta integritas. Nah, jadi tadi saya sampai pada pembahasan tentang fakta integritas. Nah, jadi saya beberapa kali diminta untuk menjadi penengah, meskipun belum bersertifikat mediator waktu itu. Kalau sekarang, alhamdulillah, baru saja saya mengikuti sertifikasi sebagai mediator. Alhamdulillah kemarin sudah lulus dan tinggal menunggu kiriman sertifikat, dan insya Allah akan didaftarkan kepada pengadilan negeri. Mudah-mudahan di pengadilan negeri juga sudah bisa diterima sehingga bisa resmi menjadi mediator, karena lebih menyenangkan menjadi mediator karena kita berhadapan dalam rangka mencari solusi, bukan mencari siapa yang kalah, siapa yang menang. Ini kalau bisa win-win solution. Jadi semua pihak bisa menerima kekalahan, semua pihak bisa menerima kemenangannya. Nah ini tidak kerap menjadi masalah ada tentang fakta ini. Tolong secara klausula fakta ini ada beda antara F dan P. Kalau fakta itu kejadian,
Kalau fakta itu perjanjian atau pernyataan. Nah, jadi yang paling tepat dalam kontrak itu tolong nanti diperhatikan adalah fakta, integritas pakai P bukan pakai F. Nah, sekarang kemudian selanjutnya petunjuk pengisian data kualifikasi. Ini juga bagian dari proses pemilihan, bagian dari syarat-syarat pemilihan. Karena tata cara tentang petunjuk pengisian data kualifikasinya. Kemudian di bab 9, bagaimana bentuk formulir isian data kualifikasi. Nah, kalau sekarang formulir data isian data kualifikasi ini untuk yang non KSO itu kan sudah ada di dalam isian kualifikasi. Jadi tinggal diikutin saja isian kualifikasinya. Kemudian bab 10, masuklah kita di bagian terakhir dari syarat dan tata cara pemilihan. Nah, ruang lingkup Pokja dalam proses pemilihan itu tanggung jawabnya sampai bab 10 ini. Kalau mengacu kepada standar dokumen pemilihan ini ya. Nanti soalnya untuk standar dokumen pemilihan yang lain bisa berbeda, bisa saja babnya bisa bab 9, bab 11 gitu ya. Tapi wilayahnya paling tidak kita sudah bahas bersama. Nah, masuklah kita setelah itu masuk ke dalam syarat-syarat berkontrak. Ketika masuk ke dalam syarat-syarat berkontrak ini, berarti tahapannya sudah masuk ke wilayah syarat berkontrak. Nah, ini yang oke ya Pak Adnan, nanti saya berikan waktu untuk diskusi di 15 menit terakhir. Ini masih ada waktu, nanti kita bahas. Kita lihat bagian-bagiannya. Ini syarat-syarat umum kontrak. Nah, ini definisi dan seterusnya lengkap lah gitu ya. Nanti untuk yang syarat berkontrak nanti kita akan bahas di kajian bab yang berbeda ya, karena ini kita hanya membahas terkait dengan dokumen pemilihan. Ya, Pak Adnan ini insya Allah nanti akan saya respon setelah pembahasan ini selesai, nanti ada 15 menit. Jadi untuk syarat berkontrak nanti kita bahas di bab manajemen kontrak. Mudah-mudahan nanti bisa kita setting bagaimana caranya kita membuka kajian lagi baru dengan bab yang baru, tapi setelah standar dokumen pemilihan ini habis. Nah, mudah-mudahan di bab yang baru saya masih bisa melanjutkan hosting dengan webinar seperti ini. Kayaknya aplikasinya lumayan bagus dan bisa applicable ini seperti ini. Bahkan saya bisa ngundang beberapa narasumber nanti di sini. Jadi mudah-mudahan bisa berlanjut dan bisa membayar hosting dari AdSense YouTube ya. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah SSKK. Nah, ini syarat-syarat khusus kontrak. Nah, sejak syarat-syarat umum kontrak sampai syarat khusus kontrak ini sudah merupakan syarat berkontrak. Jadi ini bukan lagi wilayahnya Pokja, tapi wilayahnya PPK. Tapi penyedia sudah sejak awal mengetahui bahwa apa-apa saja nanti yang harus dipersiapkan pada saat melaksanakan kontrak atau berikat kontrak. Dan masuk di sini rancangan dokumen kontraknya seperti apa, bentuk surat perjanjian, bentuk daftar kuantitas. Nah, kita lihat nih, daftar kuantitas spesifikasi teknis atau gambar itu berada di bab setelah bab 10. Ini menandakan bahwa daftar kuantitas spesifikasi teknis dan atau gambar ini hanya sebagian saja yang ada dalam daftar kuantitas, misalkan penawaran harga. Itu sudah diserahkan kepada Pokja untuk melakukan evaluasi. Maka bagian dari daftar kuantitas ini dimasukkan di dalam IKP, disebutkan bahwa evaluasi harga. Jadi bukan berarti daftar kuantitas ini seluruh daftar kuantitas itu adalah bagian dari syarat berkontrak saja. Ada bagian dari syarat pemilihan, atau seluruh daftar kuantitas ini adalah bagian dari syarat pemilihan. Jadi harus diklarifikasi, harus dilihat sampai titik detail yang paling utama gitu ya. Jadi dilihat di situ. Nah, jangan dipahami seperti itu. Kita harus lihat harus lihat bagian-bagiannya. Nanti kita bahas bersama nih. Kemudian ada bentuk dokumen penawaran. Nah, ini bentuk dokumen penawaran, bentuk surat penawaran, bentuk dokumen lain. Kalau saya
sebenarnya inginnya kalau bentuk dokumen penawaran ini masuknya tidak di bab 15 ini. Nanti kalau saya ya pemaham. Kenapa? Kita harus disiplin karena bentuk dokumen penawaran ini adalah bagian dari yang kita syaratkan pada saat awal pemilihan. Tapi karena ini sudah dimasukkan ke dalam bagian berkontrak, maka bentuk dokumen penawaran ini juga harus diverifikasi, harus dilihat lagi, diklarifikasi lagi bentuk penawaran teknis dan bentuk dokumen penawaran harganya. Kemudian selanjutnya bab terakhir, bab 17, bentuk dokumen lain. Nah, ini ada bentuk perjanjian kemitraan, bentuk jaminan pelaksanaan, dan seterusnya. Nah, ini bagian pertama dari kajian kita terkait dokumen pemilihan. Paling tidak kita sudah bisa memahami bagian-bagian mana yang menjadi syarat bagian dari syarat pemilihan, bagian mana yang menjadi syarat berkontrak. Baik, saya akan coba respon. Ada yang raise hand satu. Ini Pak Adnaini Abdullah. Saya akan coba respon. Silahkan Pak Adnaini untuk menyampaikan tanggapannya. Pak Adnaini. Halo. Ya. Silakan Pak Adnaini. Ya, tadi saya bertanya Pak, apakah semua peserta yang memasukkan penawaran bisa melakukan sanggahan? Bagaimana? Oh ya. Bagaimana? Halo. Ya, silakan lanjut. Lanjut Pak. Apakah semua peserta yang memasukkan penawaran itu bisa melakukan sanggahan? Bagaimana dengan peserta yang penawarannya itu gugur? Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Adnaini ya, Pak Adnaini. Dapat saya sebutkan di sini kalau di bagian sanggahan, syarat sanggahan itu pertama, sanggahan disampaikan oleh penyedia yang menawar. Jadi kalau ditanyakan apakah seluruh penyedia yang menawar boleh menyanggah? Boleh. Nah, jadi syarat pertamanya adalah yang menawar. Nah, semua penyedia yang menawar dapat menyampaikan sanggahan. Nah, kalau dari sisi teorinya yang disebutkan dengan sanggahan ini, sanggahan itu dari fonemnya atau dari Kamus Besar Bahasa Indonesianya, sanggahan itu adalah keberatan atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan mengenai terhadap dirinya. Nah, ini substansi sanggahan itu sebenarnya di situ. Misalkan penawaran saya digugurkan karena misalkan metode pelaksanaan pekerjaannya, biasanya kalimat umum yang jangan ditiru ya, ini jangan ditiru, tapi ini kalimat umum. Gugur karena metode pelaksanaan tidak menunjukkan kompetensi atau kemampuan melaksanakan pekerjaan. Ini kalau misalkan dianggap tidak jelas, ini kemudian saya keberatan, maka saya sampaikan keberatan, inilah yang disebut dengan sanggahan. Cuman kadang-kadang nyampur dengan definisi pengaduan. Jadi kalau sanggahan ini adalah terkait diri yang menyanggah. Nah, itu. Jadi kalau kita menyanggah orang itu nggak bisa menang karena itu sebenarnya masuknya substansinya di pengaduan. Nah, itu kemudian di dalam standar dokumen tetap diperlakukan seperti sanggahan kalau di dalam standar dokumen. Nanti kita akan bahas di bagian di kajian selanjutnya, tapi menjawab pertanyaan Pak Nayari, semua penyedia yang menawar dapat menyampaikan sanggahan. Gitu ya Pak? Ya. Oke, baik. Ada lagi buat kawan-kawan? Mungkin bagi yang ingin berdiskusi secara langsung silahkan raise hand saja, angkat tangan. Nanti akan saya klik di raise hand-nya. Karena begitu raise hand diklik itu nanti bisa terbuka nih. Pak Agus Dharma Putra, oke. Iya, silakan Pak Agus, di unmute aja. Selamat pagi Pak Samsul. Pagi Pak. Pagi nyambung, iya pagi menjelang siang Pak. Ya. Nyambung pertanyaan tadi Pak terkait sanggahan. Habis sanggahan kan ada banding Pak untuk konstruksi. Ya. Nah di ketentuannya kan banding itu untuk disampaikan KPA, terus kemudian menyampaikan jaminan sanggah banding seperti itu Pak ya? Iya sudah. Ya gimana Pak?
Apakah diabaikan sanggahan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Bisa diulang lagi karena tidak terputus tadi. Ini Pak, terkait sanggahan kan ketentuannya dia harus menyampaikan jaminan sanggah banding, Pak. Untuk sanggahan yang tidak menyampaikan jaminan sanggah banding, apakah kita abaikan? Oh, oke. Baik. Sebenarnya gini, jadi pertama yang paling utama sebenarnya menurut saya adalah tentang kontennya. Jadi konten sanggahannya itu apa dulu? Kemudian kita lihat konteksnya. Nah, kalau misalkan konten sanggahan itu kontekstual dengan apa yang sedang kita lakukan, artinya substansi terkait dengan proses pelaksanaan, maka perlakuannya mestinya sama. Hanya saja tindakannya yang berbeda. Jadi misalkan gini, buat sanggah banding yang tidak ada jaminan sanggah bandingnya, itu tidak bisa diperlakukan seperti tindakannya diperlakukan seperti sanggahan, tapi dianggap sebagai pengaduan. Ini, jadi karena dianggap sebagai pengaduan, maka kemudian kita lihat kontennya. Nah, kalau misalkan kontennya kalau saya sering ketika menerima sanggahan itu saya lihat kontennya dulu. Oh, ternyata benar nih yang disampaikan di sanggahan ini benar bahwa kita melakukan kesalahan. Nah, meskipun sanggahan ini tidak memenuhi syarat sebagai sanggahan, maka kita tindak lanjuti sebagai bagian dari pengaduan. Pokja sebelum menyampaikan ke inspektorat, misalkan ke APIP, karena pengaduan harus melalui APIP, disampaikan kepada APIP, Pokja dapat menyampaikan kepada APIP, tapi sejurus dengan itu, Pokja membicarakan, karena namanya Pokja, kelompok kerja bertiga atau berlima, maka dibicarakan di sini, apakah betul yang disampaikan ini, poin-poinnya nih, ada yang benar nggak, ada yang salah nggak? Nah, kalau misalkan ada yang benar, maka worth it untuk dijadikan bahan bagi perbaikan proses pengadaan selanjutnya. Nah, jadi seperti itu ya Pak Agus dan Putra ya. Tetap menurut saya lihat dari konten tidak dianggap sebagai sanggahan karena tidak ada jaminan sanggah banding, tapi kita lihat kontennya. Kalau kontennya itu memang benar dan berkaitan dengan proses yang sedang kita jalani, maka tindak lanjutilah sanggahan tersebut sebagai bagian dari pengaduan. Kecuali misalkan secara konten ini tidak benar, secara konteks juga tidak tepat, maka sanggahan yang tidak ada jaminan sanggah bandingnya itu kita anggap sebagai pengaduan. Anggap sebagai pengaduan hanya disampaikan kepada APIP saja, kemudian kita sampaikan jawabannya bahwa pengaduan ini tidak tepat dan tidak benar. Nah, nanti biar APIP yang menyimpulkan bagaimana. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa ini sanggahan ini sifatnya adalah hanya pengaduan dari masyarakat. Karena sifatnya pengaduan, maka ini ditindaklanjuti sebagaimana pengaduan. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang buat kawan-kawan, saya akan coba baca chat ya. Ya Pak, ada Pak Aris Daud, oke. Assalamualaikum Pak Ji. Unmute aja nih. Unmute dulu ya. Ayo. Terima kasih, makasih banyak yang dikasih kesempatan buat bertanya. Assalamualaikum Pak Ji. Salam Pak Ji. Iya, lama tak jumpa ini, rindu lagi. Iya, Pak Tobi jauh banget nih. Iya, soalnya corona sih membuat semakin jauh. Ya, silakan Pak Ji. Iya, itu ada pertanyaan saya yang saya sudah sampaikan. Oh ya, yang pertama, di pertama itu tentang persoalan kalau hanya satu peserta, kemudian kita menghilangkan waktu untuk sanggahan. Ini dibolehkan atau tidak? Itu yang pertama. Ya, kalau hanya satu peserta, kalau pesertanya banyak, saya nggak berani untuk mau menghilangkan itu. Tapi kalau hanya satu peserta, itu kita lakukan seperti itu. Kira-kira seperti apa? Yang kedua,
tentang apa kalau dalam pelaksanaan proses tender itu, yang satu juga itu mekanisme dalam dokumen kalau tidak salah kalau cuma satu maka dilakukan proses seperti penunjukan langsung. Ya, mekanisme penunjukan langsungnya itu seperti apa? Apakah kita melakukan di luar sistem atau kemudian kita melakukannya by sistem tapi dengan mekanisme seperti apa? Ini mungkin saya perlu dijelaskan nih Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya kalau setiap kali mendengar apa Pak Haji Aris Dawud ini selalu ingat Lokatobi ini, jadi enak banget nih. Mudah-mudahan segera berlalu, jadi saya bisa jalan-jalan lagi ke Wakatobi. Terima kasih. Pertama tentang apakah jika penawaran hanya satu, kemudian yang dievaluasi lulus, kemudian seterusnya apakah masa sanggah itu boleh ditiadakan sehingga Pokja bisa mempercepat waktu proses penetapan pemenang atau pengumuman dan seterusnya, penetapan melaporkan kepada PPK untuk selanjutnya dilakukan proses penunjukan dan seterusnya. Jadi apakah boleh dipersingkat? Ini terus terang pertanyaan ini banyak sekali juga saya dengar ya, saya baca di beberapa diskusi juga seringkali diinikan. Jadi kalau kita lihat ya, dari prosesnya, jadi pengumuman pemenang sanggah. Nah, kalau dilihat dari proses ini, apabila yang menawar hanya ada satu, maka proses diperkirakan tidak mungkin ada sanggahan. Jadi pertama yang sering saya jawab kepada kawan-kawan, proses saja pelaporan selanjutnya kepada Bapak PPK, kemudian sampaikan kepada PPK bahwa masa sanggah masih berjalan, karena yang menawar ini hanya ada satu dan lulus, kemudian seterusnya, maka kami mempercepat proses pelaporan kepada PPK, namun masa sanggah masih berjalan. Ini harapannya apa? Proses rapat persiapan SPPPJ sudah bisa dilakukan, sementara masa sanggah masih berjalan. Karena ini untuk menghindari multitafsir ya, multi perbedaan. Tapi itu tidak mungkin ada sanggah juga kan, yang menawar cuma satu, sementara yang disebut dengan sanggahan itu adalah sanggahan hanya dapat disampaikan oleh penyedia yang menawar. Ya betul juga simpulan seperti itu, tapi perubahan jadwal apabila dilakukan itu mengganggu proses yang sudah ada. Jadi jadwal dipercepat dan seterusnya. Sementara kita masih terikat kepada bahwa setelah batas akhir pemasukan penawaran itu tidak diperbolehkan melakukan perubahan-perubahan yang tidak dituangkan di dalam standar dokumen pemilihan. Seperti kita ketahui bahwa perubahan jadwal itu hanya diperbolehkan oleh tata cara di dalam standar dokumen pemilihan apabila proses evaluasi memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan, maka baru boleh dilakukan perubahan. Tapi ketika terkait dengan sanggah ini tidak ada. Tidak ada misalkan apabila penawar hanya satu, kemudian masa sanggah dipersingkat, itu tidak ada. Jadi karena tidak ada pasalnya, maka ini berada di wilayah tafsiran. Tafsiran tadi pertama, kan toh tidak mungkin juga ada yang menyanggah, ada kita persingkat saja dalam rangka mempercepat. Itu tafsiran. Nanti di sisi lain bisa saja ada tafsiran yang berbeda. Nah, jadi menindaklanjuti hal seperti ini terkait dengan standar dokumen pemilihan, saya termasuk yang berharap juga pertanyaan yang disampaikan Pak Haji Aris Dawud ini adalah pertanyaan yang sering juga disampaikan oleh kawan-kawan. Karena ini sering, saya berharap nanti dibuat
lulus cuma satu, maka masa sanggah jadwal masa sanggah itu bisa ditiadakan, kemudian mempercepat proses pelaporan dan SPPBJ. Misal seperti itu, atau disebutkan Pokja dapat atau Pokja dapat melakukan perubahan jadwal, mempercepat proses SPPBJ dan seterusnya. Nah, jadi kalau tidak dituangkan dalam dokumen pemilihan, saya khawatir itu akan menjadi perdebatan terkait dengan apa. Soalnya karena ini bersentuhan dengan post bidding, saya ini agak khawatir. Jadi sebaiknya apa? Sebaiknya proses pelaporan saja yang dipercepat, PPK mempercepat proses persiapan SPPBJ, kemudian SPPBJ-nya diterbitkan setelah masa sanggah berakhir. Itu jauh lebih aman. Kemudian di standar dokumen itu disebutkan apabila yang lulus hanya ada satu, setelah pembuktian kualifikasi, baik itu penawarannya banyak atau penawarannya cuma satu, dilakukan seperti penunjukan langsung. Nah, yang namanya seperti tentu bukan penunjukan langsung, gitu ya. Yang namanya seperti bukan penunjukan langsung. Nah, sepertinya apa? Untuk tender ini ada perbedaannya. Nanti silahkan dibaca di seleksi. Seingat saya di seleksi beda bahasanya. Kalau di proses tender, apabila penawaran yang lulus hanya ada satu, maka dilakukan seperti penunjukan langsung. Ada sepertinya. Tapi kalau di seleksi, di prakualifikasi, apabila yang lulus daftar pendek hanya ada satu, maka proses dilakukan penunjukan langsung. Gitu. Nah, ini beda nih kalau seleksi. Nah, jadi kalau untuk tender seperti penunjukan langsung, seperti itu maksudnya apa? Tender itu substansinya tidak boleh ada nego. Karena sudah bersaing. Tapi ketika yang lulus hanya ada satu, menurut konsepsi Perpres 16, konsepsi Perlem 9, maka persaingan itu dianggap tidak sempurna. Karena tidak sempurna, maka untuk tetap mempertahankan persaingan di sisi harga dan teknis, maka dilakukan proses yang namanya proses seperti penunjukan langsung. Sepertinya itu apa? Bukan mengulang, membatalkan yang ada, kemudian melakukan masuk ke aplikasi penunjukan langsung. Tidak. Karena ini seperti saja, bukan penunjukan langsung. Lanjutkan proses yang ada, evaluasi administrasi teknis harga, pembuktian kualifikasi, kemudian apa yang menjadi sepertinya? Muncul tahapan klarifikasi dan negosiasi di tender. Itu yang disebut dengan seperti penunjukan langsung. Di tender tidak ada. Di tender yang umum ketika penawaran yang masih lulus adalah 3, tidak boleh ada negosiasi dalam proses tendernya. Tapi begitu yang lulus cuma satu, maka syarat persaingan itu menjadi tidak sempurna. Untuk menyempurnakan persaingan muncullah tahapan negosiasi seperti yang dilakukan di proses penunjukan langsung. Ini yang dimaksud dengan seperti penunjukan langsung ya Pak Jila. Jadi lanjutkan proses seperti biasa, nanti sebelum pada saat evaluasi itu lakukanlah negosiasi seperti yang dituangkan di dalam dokumen gitu ya. Nah, ini nanti kita gali lagi di dalam dokumen pengadaannya. Ini ada tahapan klarifikasi dan negosiasi. Untuk konsultan, tadi saya sebutkan konsultan karena konsultan nanti kita bahas juga konsultan sebenarnya, tapi untuk konsultan sebutannya apabila yang lulus daftar pendek hanya ada satu, setelah diprakualifikasi ulang maka dilakukan penunjukan langsung. Itu maksudnya apa? Ya udah lanjutkan aja seperti biasa. Karena apa? Setelah daftar pendek itu kan mengundang. Nah, yang diundang kan cuma satu. Itulah proses penunjukan langsungnya. Proses penunjukan langsung secara substansi adalah mengundang satu penyedia. Itu penunjukan langsung. Berbeda dengan pengadaan langsung. Kalau pengadaan langsung bisa saja mengundang beberapa penyedia. Bisa saja. Mengundang satu juga tidak masalah juga. Itu di regulasinya seperti itu. Oke, baik, mudah-mudahan bisa jelas ya. Nah, ini ada ini Pak Galaksi. Oke lah, saya ini kan. Oke, silakan Pak Galaksi ini. Pak Galaksi. Fotonya chatting saja, Bapak.
Ya, silakan Pak Galaksi. Ya, karena di sini tulisannya Galaksi, jadi saya Pak Galaksi. Unmute aja di ininya, di apa speakernya. Saya sudah coba unmute di sini, tapi ternyata belum bisa juga. Pak Galaksi, silakan di unmute ininya. Oke, saya masuk ke Pak ini dulu ya. Saya sudah ke Pak Imam, Pak Imam ya. Mana nih, Pak yang resen, Pak Imam Munandar ya. Silakan di unmute Pak Imam Munandar ininya. Speakernya di unmute. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan ini Pak, masalah ada pernah kami berdiskusi tentang analisa harga satuan. Oke. Dalam diskusi itu ada perbedaan pendapat gitu Pak, mengenai analisa harga satuan ini. Ya. Apakah harus dimasukkan di dalam kontrak? Karena menurut Permen PU 7 2019 ya Pak, bahwa analisa harga satuan bukan merupakan bagian dari kontrak. Tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan, pemeriksa ataupun penyidik atau auditor sering meminta analisa harga satuan tersebut Pak. Jadi saya minta pendapat Bapak gitu. Oke. Baik Pak Imam ya. Ini sebenarnya ada di pembahasan kita kemarin di beberapa bab yang lalu. Jadi ada syarat pemilihan, ada syarat berkontrak. Di dalam syarat pemilihan, pertandingan atau syarat tender, analisa harga satuan selama penawarannya masih di wilayah 20%, tidak di bawah 80% HPS, analisa harga satuan itu tidak menjadi syarat tender. Tapi bukan berarti analisa harga satuan itu tidak diminta. Iya, betul. Ya. Nah, dimintanya kapan? Karena tidak menjadi syarat tender, maka dimintanya pada saat PCM, pada saat pre-cost meeting, pada saat kita menyepakati, pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Penawarannya tidak di bawah 80%. Jika penawaran di bawah 80%, maka analisa yang tadinya menjadi syarat berkontrak diminta setelah penetapan bintang, ini kemudian dimajukan menjadi diminta pada saat proses pemilihan, yaitu Pokja meminta kepada penyedia untuk menyampaikan analisa. Nah, itu yang dimaksud tadi di dalam dokumen bahwa analisa itu tidak merupakan bagian dari proses tender atau juga tidak merupakan bagian dari yang diperjanjikan. Karena ketika ketika kontraknya harga satuan, maka ini sebenarnya nih materinya di manajemen kontrak nih. Ketika kontraknya harga satuan, yang kita ikat itu hanya harga satuan pekerjaan atau yang disebut dengan HSP. Sementara analisa harga itu tidak lagi kita ikat. Yang diikat adalah kualitasnya. Nah, ini memang ada seringkali, saya sering juga mendampingi kawan-kawan yang diperiksa oleh auditor, bahwa analisa itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkoreksi perikatan. Nah, jadi masalahnya adalah ketika kualitasnya tidak sesuai. Nah, ini ketika kualitasnya tidak sesuai, maka salah satu indikator ketidaksesuaian itu yang diperbandingkan adalah analisanya. Tapi tidak lagi berdiskusi tentang harganya. Gitu ya. Nah, jadi ini memang seringkali nih ada kesalahpahaman. Jadi untuk analisa harga satuan itu tidak menjadi perikatan dalam kontrak karena yang diikat adalah harga satuan pekerjaan untuk harganya. Sedangkan kualitas pekerjaannya tetap mengikat ke analisanya, kualitasnya.
bukan harganya lagi. Harganya udah fix, sudah tidak boleh berubah lagi. Gitu. Tapi untuk yang misalkan akibat kesalahan analisa, penyedia kemudian harus melapis pasir menjadi 2. Padahal waktu mereka nyusun analisa itu pasirnya cuma misal lapisan pasir, batu, kemudian pasir lagi. Dia menawar cuma lapisan pasir dan batu. Nah, tapi karena kualitas yang diperjanjikan adalah lapisan pasir, batu, dan pasir, maka yang pasir tadi wajib dikerjakan meskipun penyedia tidak menawar di analisa penyedia. Gitu. Tetap dikerjakan. Nah, apabila tidak dikerjakan, ini akan jadi temuan nih. Menjadi temuan. Tapi sudah tidak berbicara lagi tentang harganya, tapi sudah berbicara tentang kualitasnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Maka waktu rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, clearkan betul-betul analisa ini bersama dengan PPK. Sepakati analisa ini betul-betul untuk menghasilkan kualitas yang sama antara yang diperjanjikan dengan yang dilaksanakan. Nah, ini termasuk buat kawan-kawan yang mengaudit juga harus paham tentang ini. Jangan mencari kesalahan dari selisih harganya di analisa. Yang harus dilihat analisa itu adalah apa yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan. Kalau yang dikerjakan sudah sesuai dengan tingkat kualitas yang maka harga itu tidak boleh bergerak naik, juga tidak boleh tidak boleh bergerak naik. Misalnya kemudian kita kenaikan atau perubahan kontrak karena kami kemahalan Pak, ini beton K berapa itu saya lupa, jadi beton Pak. Jadi K39 dan seterusnya. Jadi ini juga atau besi pembesian dan seterusnya. Jadi mungkin itu ya sedikit yang bisa saya inikan. Jadi analisa tidak untuk kualitas ya Pak. Kenapa? Untuk kualitas berarti ya, untuk kualitas pekerjaan. Iya betul. Pak. Ya. Jadi harga tidak lagi berikat kepada harga, memang tidak terikat kepada analisa. Waktu penyedia nyusun penawaran memang berdasarkan analisa mereka. Begitu ditawarkan harga satuan penawarannya, maka analisa ini sudah tidak lagi menjadi ikatan. Nanti yang berlaku adalah yang dikerjakan. Siap Pak, siap. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ini Pak Galaxy saya nggak bisa unmute. Tahu nih kenapa? Coba ya. Selanjutnya ada Mbak Hernaning coba ya. Ya silakan Mbak Hernaning di apa ya. Halo Pak Samsul. Oh, lah laki-laki ya? Iya laki-laki Pak. Aduh. Nggak apa-apa Pak. Ya silakan Pak. Ada yang kasus tadi pengadaan barang yang hanya satu penyedia Pak. Ya. Itu kan berlaku seperti penunjukan langsung. Ya, ada betul. Klarifikasi dan negosiasi harga. Nah, seandainya di proses negosiasi harga tersebut tidak ketemu kecocokan nih Pak antara Pokja dengan penyedianya, calon penyedianya, langkahnya bagaimana ya Pak? Ya, nah gini, berarti ini kalau pertanyaan ini muncul berarti proses review paketnya belum paripurna nih, mitigasi risikonya. Nah, jadi ini materi yang bagian keberapa saya lupa. Jadi pada saat review itu dengan PPK harus disepakati dulu tindak lanjutnya bagaimana. Karena Pokja ini kan cuma petugas nego saja. Dia tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, jadi harus dibuat rancangan skenario negosiasinya pada saat review paket. Misal ini contoh saja ya, tapi bukan tidak selalu ini. Nanti kalau misalkan ini umum berlaku seperti ini, nanti penyedianya, wah kalau kayak gitu saya bertahan aja nih. Gitu ya. Ini contoh, Pak PPK nanti kan ada kemungkinan kita melakukan klarifikasi negosiasi. Nah, yang pertama kita negosiasi apa dulu nih? Nah, misalkan kata PPK yang kita negosiasi ini yang umumnya saja ya. Yang kita negosiasi adalah apabila penyedia menawarkan harga satuan penawaran jauh lebih tinggi dari harga satuan HPS saya, maka lakukan negosiasi turunkan menjadi harga satuan HPS. Oke, kata Pokja. Deal ya, deal. Nah, ini Pokja dengan PPK dulu nih. Kemudian setelah itu, kalau misalkan penyedianya nggak mau turun gimana Pak?
Dari seluruh item yang kita negosiasikan, yang lebih tinggi daripada harga satuan HPS, itu begitu yang seluruhnya penyedianya nggak mau. Bagaimana nih kalau kejadian seperti itu? Oh, kalau kejadian seperti itu gini saja. Kalau gagal kita nanti ngulang lagi nih. Daripada ngulang lagi, panjang lagi waktu kita nih. Rugi lagi kita waktu. Oke, terus gimana? Udah gini saja. Coba negosiasikan lagi. Yang dinego hanyalah yang harga satuan timbang saja. Jadi misalkan ada 2 item yang harga satuan timbang, negosiasikan itu betul-betul. Mereka harus mau turun. Turunnya kemana nih? Turunnya ke HPS atau turunnya ke harga yang nanti Bapak informasikan ke kami. Kalau ke HPS saja daripada kita nyusun survei-survei lagi, oke, ke HPS. Nah, yang akhirnya kan cuma yang timpang saja nih yang dinegosiasikan. Nah, bagaimana kalau misalkan nggak berhasil juga Pak PPK, gimana nih? Misalkan ini dua ini saja, nanti kepanjangan. Nah, kata BPK, kalau misalkan ini gagal juga, opsinya apa? Opsinya kita tender ulang, waktu makin panjang, Pak BPK nggak bisa tanda tangan kontrak, nanti masa pelaksanaan melanggar tahun anggaran dan seterusnya, gitu masalahnya. Oke, gimana Pak BPK? Kita nih tinggal ini aja. Oh, kata BPK, ya udah kalau kayak gitu deh. Kalau gagal kita rugi lebih besar. Kalau gitu gimana? Ya udah, kalau misalkan tidak tercapai kesepakatan, kita sepakat saja dengan penawaran penyedia. Misal, ini contoh ya, contoh. Nah, maka Pokja hanya pegang skenario itu, dituangkan dalam berita acara, nanti pada saat nego, itulah skenario yang harus dijalankan oleh Pokja. Sehingga pertanyaan Bapak tadi bisa terjawab dengan apa? Ketika dilakukan negosiasi, sudah dilakukan. Tapi tentu skenario-nya jangan ketahuan penyedia ya. Ini saya ceritakan standar saja nih. Nah, begitu tidak juga bisa ditemukan penyedia tidak mau mundur sama sekali, artinya diancam. Berarti penyedia bersedia ya bahwa ini tidak kalau tidak sepakat penyedia tidak jadi ditetapkan pemenang. Kata penyedia ya udah daripada saya rugi, mending saya nggak jadi kontrak. Oh, misalkan penyedianya gitu. Maka namanya negosiasi, tuangkan ini dalam berita acara negosiasi bahwa penyedia tidak mau juga mundur, bahkan bersedia untuk digagalkan atau digugurkan penawaran atau bersedia mundur dari proses tender karena tidak mau turun harga dan seterusnya. Maka kemudian berdasarkan hasil berita acara rapat persiapan, PPK menyebutkan bahwa ini tidak boleh gagal karena kalau gagal kerugian negara jauh lebih besar daripada kita daripada penawaran yang atau keuntungan yang didapatkan atau penawaran yang didapatkan dari penawaran ini. Maka jawabannya saya bisa jawab kalau misalkan di dalam skenario itu disebutkan bahwa PPK nggak mau ini gagal, maka Pokja mengambil keputusan setelah seluruh upaya negosiasi kami lakukan sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan pada saat review, kami menyepakati harga dari penyedia. Mungkin seperti itu ya Pak Rangga ya. Jadi harus tertuang di BA review-nya semua detail ya Pak? Makanya review itu adalah bagian dari mitigasi risiko. Oke. Mitigasi risiko, maka dari itu PPK harus ketemu dengan Pokja, kita bicarakan risiko-risikonya. Ada risiko-risiko negosiasi, ada risiko harga timpang, gitu ya. Ada macam-macam lagi risiko. Nanti ya kita bahas panjang nih di rapat persiapan. Ini kita baru mengkaji standar dokumen nih. Nanti ada bisa mudah-mudahan saja sempat nanti di beberapa atau lewat kelas atau lewat apa kita bisa bicarakan. Gitu ya. Gitu ya Pak Heran ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, siap. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua. Terima kasih ini ya. Ini sudah lewat 21 menit dari apa yang kita perjanjikan. Di sini sudah mulai terdengar azan zuhur. Buat Pak Galaksi ini saya coba lagi unmute juga nggak bisa nih. Saya sudah permit untuk bertanya, silakan. Tapi juga nggak ini. Oke, saya akan baca Q&A dulu dari Anonymous Attendee. Anonymous. Apakah ketika dituangkan dalam KAK sebuah persyaratan mengikat, kemudian apabila dalam IKP dan LDP ada perbedaan, mana yang dipakai? Apakah ada hierarki dalam dokumen pengadaan? Ya. Ini
saya perlu tegaskan lagi ya, Pak, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua. Yang mengikat itu adalah IKP, LDP, LDK untuk tender. KAK hanya untuk konsultansi. Non konsultansi itu pakai spek teknis atau spesifikasi. Di dalam menu PA, di dalam menu PPK pada saat setting rancangan kontrak dan dokumen itu memang diminta KAK atau spek. Karena kalimatnya atau, tolong pilih salah satu, di input KAK atau di input spek. KAK untuk konsultan, spesifikasi untuk non-konsultan. Dan tidak semua yang tertuang di dalam spesifikasi kalau tidak dimandatkan ke dalam LDP, itu tidak bisa dijadikan syarat untuk menggugurkan atau mengevaluasi. Kalau tidak dituangkan dalam bagian spesifikasi itu tidak dituangkan ke dalam LDP, maka spesifikasi itu tidak menjadi syarat tender, hanya menjadi syarat pelaksanaan pekerjaan atau syarat berkontrak. Contoh paling sederhana kemarin sudah saya jelaskan. Jaminan penawaran itu syarat pemilihan. Jaminan pelaksanaan itu tertuang di dalam IKP. Dia tuang di dalam LDP. Tetapi di LDP hanya tertuang masa lakunya saja. Tidak tertuang tata cara Pokja mengevaluasi masa laku jaminan pelaksanaan. Berarti masa laku jaminan pelaksanaan itu syarat tender tapi tidak dilakukan evaluasi. Nah, sama persis seperti spesifikasi juga. Ada bagian spesifikasi yang tidak dievaluasi saat tender, cuma disebutkan saja. Ada bagian spesifikasi yang disebutkan sebagai syarat tender, juga disebutkan tata caranya dievaluasi. Personil yang dievaluasi dan dipersyaratkan dalam LDP cuma personil manajerial. Tukang batu itu menjadi syarat spesifikasi, tetapi tidak menjadi syarat tender. Nah, ini bagian-bagiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagiannya ini. Kemudian apabila di IKP dan LDP ada perbedaan, yang mengikat adalah LDP. Ini. Jadi persis seperti ini. Turuntutannya biasanya hierarkinya yang paling kuat adalah lembar data pemilihan. Nanti bisa kita lihat di dalam dokumen pemilihan yang mudah-mudahan tidak berubah klausul dokumen pemilihan. Jadi memang ada hierarki dalam dokumen pengadaan atau pemilihan. Eka Riswanto, apakah boleh dokumen yang disampaikan PPK spek teknis atau KAK ya DED rancangan kontrak tidak dilampirkan lagi dalam dokumen pemilihan, namun hanya keterangan bahwa dokumen yang disampaikan PPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pemilihan? Tidak boleh. Jadi rancangan kontrak itu mencakup spesifikasi, kalau untuk non konsultan KAK untuk konsultan, termasuk DED dan seterusnya. Jadi bahkan metode pelaksanaan di Permen PU ya jadi bagian spesifikasi yang harus disampaikan oleh PPK. Oke. Baik, saya pikir ini buat kawan-kawan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena ini sudah masuk waktu zuhur. Di chat ada beberapa. Saya cobanya. Banyak banget di chat ini. Karena sudah azan, mungkin bicara dulu. Pasti sudah ada Pak cara Apip memastikan bahwa proses itu berjalan kenapa bila ada Apip baru bisa melihat setelah adanya pengumuman menang. Apip bisa meminta akun e-audit ya kepada SPSE. Jadi silahkan saja bersurat ke SPSE, kemudian SPSE akan memberikan user akun sehingga bisa melihat proses. Setelah masuk dalam, iya betul Pak, ini sudah Pak. Mereka melampir tujuan pembagian barang hasil pengadaan dalam syarat kontrak. Pembagian barang hasil pengadaan, misalkan sapi yang dibagikan, boleh saja di dalam spesifikasi, bahkan harusnya di dalam spesifikasi bisa di ini, atau di dalam sebuah kontrak juga tidak masalah. Apakah boleh dokumen dengan sampaikan PPK speknya sudah tadi ya? Apakah ada diskusi? Pak, ada diskusi antara satu kesatuan terkait udah. Wah, ini ada Pak Angguntur ini. Yang bertanya tuan, dalam tender barang tahap negosiasi penawaran Pokja dan calon penyelenggaraan tidak sepakat nego, tapi total harga penawaran masih di bawah HPS. Apakah harus dilakukan? Tadi
Sudah saya jawab ya, Pak Ang ya. Om Rian nih, dalam tanda cepat barang ada Pokja berani menghubungi penyedia pakai alasan analisa harga satuan dimasukkan penyedia banding. Ah, ini kacau nih Pokjanya nih. Mau apaan nih, bentuk barang pakai analisa harga satuan lagi. Ya, kacau nih. Tidak benar ya. Tahe Gorut, batasan seleksi jasa konsultasi dari HPS atau dari Pagu. Untuk seleksi jasa konsultan batasannya Pagu. Jadi kalau di atas HPS masih bisa ditolerir selama nanti pada saat negosiasi nilai negosiasi di bawah HPS. Menggugurkan kinerja menetapkan pada tersebut padahal penawar terendah pada saat undang verifikasi. Nah, ini pada penyedia ya hati-hati loh, penyedia bisa gugat soal ini. Oke, Pak Hernaning, terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini karena sudah azan di sini, saya ucapkan terima kasih. Ada 42 peserta yang hadir hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam proses kelas ini ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat dan bisa menjadi nilai buat kita masing-masing. Saya juga nanti menyampaikan, mudah-mudahan ini buat kawan-kawan yang dari link dari wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Nanti akan saya rekapitulasi. Jika nanti mungkin berkenan, nanti paling ada sedikit souvenir lah dari, katanya tadi saya baru dapat kabar ada sedikit souvenir dari logonya yang saya pasang dan saya bajak di sini di belakang. Nah, ini nanti dikirimkan melalui alamat, nanti akan saya kirimkan email untuk menanyakan alamat gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti mungkin bisa kita bahas selanjutnya di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam sehat, salam bersih.